Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan memperlihatkan video tentang produk life cycle dari Indomie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM D41210898 dari Program Studi Manajemen Agroindustri Politeknik Negeri Jember. Nah, jadi apa sih produk life cycle itu? Produk life cycle atau siklus hidup produk, yaitu siklus hidup atau perjalanan produk dimulai dari tahapan pengenalan hingga menghilang di pasar. Siklus hidup produk terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan, introduction. Tujuannya yaitu untuk membuat konsumen sadar akan adanya produk. Yang kedua, pertumbuhan, growth, ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar, produksi hingga perluasan ketersediaan produk. Dan yang ketiga, kematangan, maturity. Tahap yang paling menguntungkan, produk sudah dikenal dan dikonsumsi secara terus-menerus. Dan untuk yang terakhir, yaitu penurunan, next line. Tahap ini terjadi jika sebuah produk tidak mampu bersaing dengan para kompetitor. Untuk tahap yang pertama yaitu pengenalan, introduction. Mie instan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1969. Indomie sendiri diproduksi dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972 dengan varian rasa ayam dan udang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan, growth. Pada tahun 1982, Indomie meluncurkan varian rasa baru, yaitu rasa kari ayam. Diikuti pada tahun 1983, varian mie goreng dikeluarkan. Tahun berikutnya, perusahaan PT Samal Food Manufacturing CO Ltd dibeli oleh PT Carimi Asli Jaya, produsen Carimi. 3 tahun kemudian, Popni, mie instan dalam wadah cup, diluncurkan untuk pertama kalinya dengan rasa ayam dan bakso. Di tahun 2003, mulai muncul pesaing produk Indomie yang berasal dari PT Wings Food, yaitu mie sedap. Mie sedap juga tak kalah populer dengan Indomie meskipun masuk produk baru. Sampai sekarang, Indomie terus mencoba mengembangkan varian mie instan tersebut. Di antaranya yaitu mie kriuk, Salera Nusantara, Indomie Jumbo, mie keriting, dan lain-lain. Tidak hanya varian rasa, Indomie pun mencoba untuk mengupgrade kemasannya. Yang ketiga yaitu kematangan atau maturity. Memasuki awal abad ke-20, Indomie mulai mencapai titik popularitasnya. Selain itu, di Nigeria, Indomie merupakan makanan yang sangat populer. Saat ini ada 2 pabrik yang memproduksi Indomie di Nigeria, yaitu yang pertama adalah pabrik The United Food Industries Limited yang didirikan pada tahun 1995 di Ota Ogun State. Merupakan pabrik pertama yang memproduksi Indomie di Nigeria dan merupakan produsen mie instan terbesar di Afrika Barat. Pabrik yang kedua yaitu Dufil Prima Food PLC yang dioperasikan sejak tahun 2001. Terletak di Choba, Port Harcourt, River State. Tidak hanya di Nigeria, Indomie juga cukup populer di negara Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Dan untuk yang terakhir yaitu penerapan deadline. Pada 7 Oktober 2010, pihak berwenang Taiwan mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, yaitu natrium benzoat dan multipehydrobenzoat. 2 unsur itu hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan Indomie dari pasaran Taiwan.
Selain di Taiwan, larangan juga berlaku di Kanada dan Eropa. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat permintaan Indomie dari mancanegara. Namun hal ini tidak berlangsung lama dan Indomie kembali mendapatkan hati masyarakat. Strategi ekstensi Indomie. Indomie selalu melakukan komunikasi strategi pemasaran produk-produknya secara signifikan melalui tayangan periklan. Indomie mengampanyekan Indomie selera Nusantara dengan mengedepankan pluralitas. Penetapan harga Indomie tergolong murah, namun memang cukup tinggi dibandingkan dengan mie lainnya. Ini dikarenakan Indomie menggunakan bahan premium atau berkualitas. Indomie memberikan nilai kepada konsumennya dengan mempertahankan rasa dan kualitas, melakukan inovasi rasa baru. Hingga saat ini tercatat Indomie memiliki setidaknya 500 varian rasa dan kemasan yang lebih kreatif dan menarik. Indomie juga sering mengadakan event sebagai salah satu bentuk penjelajahan pasarnya. Indomie menjelajahi hampir seluruh pasar. Pabrik Indomie telah banyak dibangun di negara lain. Oleh karena itu, Indomie tercatat sebagai salah satu brand Indonesia yang telah mendunia. Indomie juga mengadakan CO branding dengan si tato, salah satu camilan yang banyak disukai masyarakat Indomie. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Indomie seleraku. Indomie, Indomie seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera.